Halo, perkenalkan nama saya Sakina Maryam dengan NIM 42011111019 dari Universitas Negeri Medan. Pada video pembahasan MATLAB kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan M-file atau kita membuat sebuah fungsi yang tidak ada di MATLAB. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang kita buat sendiri. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi yang akan kita buat sendiri, teman-teman. Nah, seperti biasa di pendahuluan kita mengerjakan ataupun mengartikan clear dan juga CLC. Nah, setelah ini kita run. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi eksternal. Jadi, kita klik create new di folder yang sama, kita klik script. Nah, fungsi yang ingin saya buat ini adalah fungsi lingkaran. Nah, kemudian kita klik. Nah, jadi akan ada dua file di dalam satu editor. Jadi sebenarnya nanti kita akan membuat fungsi di sini. Oke, bagaimana sih cara pembuatannya? Jadi pertama kali kita membuat function. Lalu kita dapatkan nilai X dan Y dari setiap hasil lingkaran. Nah, argumen yang kita pakai adalah R atau radius. Jadi argumen yang kita pakai adalah R atau radius, kemudian cos X, kemudian cos Y. Nah, setelah ini kita N. Nah, oke. Jadi X ini juga membutuhkan sebuah nilai. Jadi kita harus membuat sebuah nilai untuk X ini. Nah, misalnya kita membuat sudut, lalu kita menggunakan linspace. Linspace telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Lalu kita membuat seri angka-angka dari dua buah titik. Nah, misalnya titik yang ingin saya pakai adalah titik 0 dan titik 3 dikali pi dan banyaknya adalah 80. Nah, jadi nanti ini nilai 0, 3 dikali pi ada 80 angka. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai cos X. Nah, misal kita buat cos X sama dengan, atau kita buat terlebih dahulu X dan R dikali cos sudut R dikali cos sudut ditambah cos X. Nah, kemudian Y juga seperti ini, R dikali sin sudut ditambah cos Y. Nah, nanti ini nilai R yang ada di sini, kemudian kita mencari nilai cos X dan cos Y. Nah, oke. Selanjutnya kita ke pertemuan yang di sini. Oh iya, yang lingkaran sebelumnya kita run terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Lalu saya ingin menggunakan jari-jari yaitu 7. Saya ingin menggunakan jari-jari itu sama dengan 7. Nah, lalu cos X itu sama dengan 0 dan cos Y sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini adalah opsional, teman-teman. Kita ingin menggunakan bagian apa? Nah, lalu kita buat hasilnya ini sama dengan hasil lingkaran jari-jari yang berada di cos X dan cos Y. Nah, ini
Nah, jadi ini kita buat dulu hasil lingkaran jari-jari cos X dan cos Y. Nah, ini adalah rumus yang sama dengan sebelumnya yang ini, teman-teman. Jadi ini ada rumus yang sama. Nah, kemudian kita run. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu hasil dari X yang tadi. Nah, bagaimana kalau kita ingin menemukan hasil Y-nya juga? Nah, jadi kita buat seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan nilai Y-nya juga, kita buat seperti ini. Jadi hasil X, hasil Y. Nah, kemudian setelah seperti ini, kemudian kita run. Nah, oke. Lalu di command window kita ketikkan hasil X. Nah, oke. Jadi akan muncul hasil X-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah ini, setelah hasilnya sama, berarti dari kedua nilai tersebut kita bisa membuat lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu kita ketik plot, kemudian hasil X, hasil Y. Nah, oke, kemudian kita run. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi muncul sebuah lingkaran sebagai gambarnya. Di sini dinyatakan benar bahwasanya hasil X itu sama dengan hasil Y, sehingga terbentuk sebuah lingkaran. Oke. Nah, selanjutnya misalkan di sini kita membuat untuk yang bagian ini kita mengganti menjadi X1. Saya buat X1 di sini, kemudian Y1. Nah, setelah itu saya copy dulu, kemudian saya paste. Oke, di sini kita buat X2. Kalau kita buat X2 berarti pasangannya adalah Y2. Nah, oke. Setelah seperti ini, nanti di sini kita bisa mengganti menjadi angka. Nah, ini opsional ya, teman-teman. Misalkan saya membuat 1, 2, 0. Nah, ini terserah kita mau buat angka berapapun. Nah, setelah ini, kemudian kita membuat hold on untuk masukkan figurnya nanti. Kemudian kita membuat plot untuk X1, maksud saya untuk X2 dan Y2. Nah, kemudian di sini kita membuat figur 1 supaya plot X2 dan Y2 ini masuk ke dalam figur yang satu tadi, figur 1 pertama tadi. Nah, setelah itu ini plotnya kita ganti menjadi X1 Y1. Nah, tidak lupa kita membuat hold off. Nah, setelah itu kita run. Oke, teman-teman, jadi akan muncul bahwasanya figur untuk X2 Y2 ini berada pada satu figur yang terdapat dalam plot X1 Y1. Nah, setelah ini kita coba membuat 3. Misalnya di sini X3, kemudian Y3. Nah, berarti di sini saya ingin membuat -2. Nah, tidak lupa di hold on ini kita membuat plot untuk X3, Y3. Nah, setelah ini kita run. Nah, jadi akan muncul seperti ini, teman-teman. Ada 3 plot dalam satu figur atau dalam satu gambar. Yang lingkaran berwarna biru itu X1 Y1, lingkaran berwarna merah X2 Y2, dan lingkaran yang berwarna orange itu X3 Y3. Nah, oke, jadi inilah, teman-teman, fungsi dari M-file ini. Jadi kita tidak perlu membuat program yang terlalu panjang, tetapi sudah mencakup dalam satu program itu untuk beberapa plot. Oke. Jadi, nah, misalkan nih di command window kita membuat lingkaran kemudian 1, 2, 3. Nah, kemudian
Nah ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk yang lingkaran ini tadi, misalkan di sini saya membuat lingkaran adalah fungsi untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan X, Y itu adalah lingkaran dengan rumus R, kemudian pos X, pos Y. Nah, di mana saya tambahi keterangannya bahwa R itu adalah sudut, kemudian pos X itu adalah titik pusat X, kemudian pos Y itu adalah titik pusat Y. Nah, setelah ini kita blok. Oke. Kemudian kita blok teman-teman untuk melihat hasilnya. Nanti kita blok dulu, kemudian kita klik command. Nah, setelah ini kita klik run. Nah, kemudian di command window ketika kita klik help lingkaran, maka akan muncul apa yang telah kita ketikkan di editor tadi. Jadi di sini lingkaran adalah fungsi untuk membuat sebuah lingkaran. XY adalah lingkaran dengan rumus R pos X pos Y, di mana R itu adalah sudut, kemudian pos X itu adalah titik pusat X, dan pos Y itu adalah titik pusat Y. Jadi begitulah fungsi dari M-file ini sangat berguna bagi kita dalam membuat beberapa program yang tidak perlu membuat program berulang-ulang. Nah, demikianlah video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga pembelajaran ini bisa kita terapkan di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.